Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa rasulillah amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, saat ini kami tetap menemani Anda setiap bulannya bimbingan penyuluhan dan pendidikan agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Pada podcast kali ini kita berada di bulan Juni. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Maka kemudian kita tahu dari 4 pilar sendiri, Pancasila adalah pilar tertinggi kita yang hidup di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kemudian di hari Pancasila ini di tahun 2026 izinkan kami memaparkan beberapa tentang kepancasilaan sebagai podcast kita kali ini. Hadir bersama kita Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri Nurhayani dan Ibu Leni. Dan saya Dr. Damanik sebagai moderator akan membawa acara ini dengan bincang-bincang kita kali ini tentang Pancasila. Ustaz Zul, Ya. kita yang hidup sebagai warga negara Republik Indonesia ini tentunya harus patuh terhadap yang kita sebut dengan 5 sila. Ada 5 silanya yang dalam bahasa kita disebut dengan Pancasila. Kira-kira Ustaz, sepenting apakah kita dikaitkan dengan warga negara Republik Indonesia dan juga keagamaan? Seperti apakah Pancasila itu menurut pandangan Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz Edo. Pancasila ini sebenarnya kan ide. Ide dari siapa ini? Ide dari presiden kita pertama, Soekarno. Yang mana itu pada tanggal 1 Juni ya, 1945 sebelum kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini tentang Pancasila ini. Dan itu sudah dirumuskan itu waktu BPUPKI dulu ya. Tanggal 1 Juni 1945 ketika Presiden Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan dan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kenapa Pancasila ini bisa dicetuskan di situ? Karena kita ini kan bangsa Indonesia bangsa yang beragam. Agama itu juga kita lihat, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sekarang Konghucu lagi. Itu luar biasanya banyaknya kita ini. Kalau nanti misalkan di satu agama aja, misalkan kita bilang nanti Islam, juga. Karena kita ini memang satu negara yang berbeda-beda latar belakang semua, baik agama maupun adat, apalagi adat. Punya bahasa luar biasa lah. Di Indonesia juga kita lihat, kita yang udah tukang rawon ini pasti tahu lah gitu. Macam aku lah dulu misalkan, aku dulu lahir di Karo, di Karo sana. Ketika lahir di Karo, bahasa Karo lah. Ikut yakin kami, tongat, kan? Gila, Ustaz pikir awak dibesarkan di Aceh Tenggara. Kayak kita lebih ya kan, masih orang Allah. Orang kaya lagi, gerakin bawa, kan gitu kan? Tiba-tiba di sekolah akan sampai ke Mandailing Natal. Mandailing. Aduh, beda lagi kan gitu kan? Nah, tadi kan tiba-tiba masuk kita ke sedang pedaging tinggal, tiba-tiba tugas ke tebing tinggi. Oh, udah berapa suku itu. Jadi itu beda-beda semua, apalagi agama udah banyak yang kita lewati. Makanya untuk menyamakan itu semua memang Soekarno itu punya visi yang sangat luar biasa. Untuk menyamakan ini semua dirumuskanlah Pancasila itu. Dan ini memang satu gagasan yang luar biasa untuk menyatukan semua agama yang ada. Saya pikir gak ada yang keberatan semua. Kayak pertama lah, ketua dan yang Maha Esa, siapa sih yang berat? Karena semua agama kita mengakui Tuhan itu Esa. Ada yang nggak ngaku Tuhan itu Esa. Semua 5 agama, 6 agama ini semuanya punya Tuhan yang Esa. Begitu juga misalkan yang terakhir, ya langsung aja terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya semua kita mau kok. Cuma dalam realita itu urusan nanti lah. Yang penting idenya dulu. Ini satu apa? Makanya Pancasila ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini langsung menghebohkan loh. Waktu ketika ini dicetuskan dan di BPUPKI langsung diapakan, dirumuskan itu heboh memang. Dunia karena kita ini memang punya gagasan tersendiri. Gitu. Maka luar biasa Pancasila ini dan mudah-mudahan dengan hadirnya yang namanya Hari Kesaktian Pancasila ini ya di 1 Juni itu
mudah-mudahan menjadi apa sama kita semua ya, menjadi pegangan sama kita semua. Bahwasanya Pancasila inilah dasar kita semua. Jangan lari dari situ. Kenapa? Ketika kita lari dari situ, alamatnya kita pecah. Nah, itu dia, alamatnya pecah. Jadi ketika misalkan kita tidak lagi bertuhankan yang esa, pasti pecah kita ini, berkecamuk itu. Ketika kita misalkan tidak menjalankan keadilan sosial, mulailah ribut sana ribut sini itu, mau pecah negara ini. Maka luar biasa itu rumusan itu, mudah-mudahan dari kesaktian Pancasila ini membawa berkah bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mungkin itu aja lah. Luar biasa, salah podcast tadi sudah disampaikan Ustaz Jun bahwa ternyata Pancasila itu sendiri lahir yang diprakarsai oleh beberapa tokoh-tokoh kita, salah satunya diantaranya adalah Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian memang ternyata Pancasila ini sejalan dengan agama, karena agamanya yang pertama kita harus menuhankan Tuhan masing-masing, karena kita juga agamanya tidak satu, banyak agama. Kemudian kita juga karena berbeda-beda ini harus kita tingkatkan persatuan, harus adil, makmur dan sebagainya. Dan kemudian mungkin kita tidak kalah juga, Ustaz, yang mungkin kita harus tetap menjaga Pancasila ini, di mana-mana nanti kita harus ada musyawarah. Kan apapun Islam pun mengadakan tentang musyawarah. Yang kedua, misalnya manusia keadilan beradab, ya wajib itu lah, beradab itu wajib itu lah kan. Harus memanusiakan manusia gitu. Ternyata Pancasila ini kita filosofi atau makna yang kita ambil dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, kira-kira bagi Ibu Sri, tadi Ustaz itu sudah memaparkan seberapa penting Pancasila itu untuk kita semuanya. Kira-kira apa sih hikmah Pancasila untuk kita semuanya? Baik, hikmah dari Pancasila itu yaitu ya, proses dari lahirnya Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti musyawarah, toleransi, dan persatuan. Itulah proses lahirnya Pancasila. Dan dari situ maka lahirnya hikmah-hikmahnya. Hikmahnya itu yaitu pertama itu menumbuhkan sikap toleransi. Karena berbeda-beda Karena tapi berbeda ada agama, disatukan. kita disatukan. Maka lahirlah Bhinneka Tunggal Ika tadi ya. Walaupun berbeda-beda tapi tetap sesatu. Maka kita harus bertoleransi, menumbuhkan toleransi. Yang kedua itu ya, yang mengutamakan musyawarah. Kita harus tetap bermusyawarah, apapun ya perbedaan pendapat itu ya kita musyawarahkan juga, kan? Sah-sah saja kita berbeda, tapi paling tidak diawali dengan musyawarah. Musyawarahnya itu ya kan. Yang ketiga itu memperkuat kesatuan bangsa. Memperkuat kesatuan bangsa. Yang keempat meneladani jiwa nasionalisme. Karena kita hidup di sini ya, harus ada jiwa patriotisme. Kan itu aja ya Ustaz, ya hikmah Pancasila itu. Baik, luar biasa ternyata sejalan dengan apa yang Ustaz dulu tadi, bahwa hikmahnya itu kita harus cinta terhadap negara ini, hubul waton dengan iman, kemudian juga tentang toleransi atas perbedaan, dan selanjutnya banyak hikmah yang kita dapatkan dari lahirnya Pancasila ini itu sendiri. Yang terakhir saya kira kepada Ibu Reni, apa harapan? Tadi sudah disampaikan bagaimana pentingnya hikmahnya. Sekarang kira-kira Ibu Reni, apa sih harapan Ibu dan kepada kita semuanya tentang Hari Pancasila itu sendiri? Harapan di Hari Pancasila yaitu agar nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan keadilan sosial di sini bahwa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memperkokoh persatuan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Hanya itu. Iya. Gotong royong, kemudian adil, kemudian beradab, kemudian tujuannya kita untuk sejahtera. Karena bagaimanapun kita mau kita di dunia ini senang, di akhirat pun kita senang. Maka kemudian itulah makna dari lahirnya Pancasila itu sendiri. Baik sahabat podcast dimanapun Anda berada, pemaparan tentang Pancasila tadi sudah disampaikan. Walaupun sebenarnya saya kira sekelumit tentang Pancasila yang baru kita sampaikan, banyak keutamaan, banyak keistimewaannya kita bisa dapatkan tentang Pancasila itu sendiri. Mari sama-sama kita cintai negara kita ini, kita hidup di negara ini, kita hargai
perjuangan para pendahulu kita hidup di negara dan juga pastinya kita hidupkan Pancasila. Sekian dari kami, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki, kelangkaan waktu dan bermanfaat untuk semuanya. Kami dari KUA Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Kementerian Agama mengucapkan mari sama-sama kita rawat bumi, tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.